Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Indra Mandor di konten kesayangan kita Budi Official Channel. Hari ini sekarang gue lagi ke utaranya Jakarta di basis Priuk. Kita mau menyambangi teman-teman yang menjadi relawan Budut Jenais. Nah, di sini kebetulan lagi ada acara nih, acara pemaparan pengurusan jenazah dari pemandian, pengkafanan, dan semuanya nanti kegiatan yang kita ikuti. Nah, di belakang gua nih ada armadanya dari Budut Jenais. Nanti kita ulas habis ya tentang berdirinya Budut Jenais. Oke, kita ikut ya, lanjut ya kita acaranya. Kalau dulu Pak, saya di kampung melihat Mbak, saya itu Jogja Pak. Miris itu bagaimana? Auratnya nggak terjaga. Kalau di tempat kampung Mbak saya itu kan ada pelataran, ada bawahnya itu Pak. Undakan itu Pak. Nah itu. Tetap ditutup, tapi yang di undakan ini bisa melihat. Bahkan yang itu nyanyikan apa laki-laki. Padahal tanyakan dulu Pak, ini penyakit apa? Kalau para pemandi jenazah udah tahu ada aib dari penyakit itu, jangan diomongin. Jangan membuka aib dari apa jenazahnya. Dijaga, nggak boleh. Pemandi jenazah itu nggak boleh membuka aib dari jenazah yang dimandikan. Kalau dia bertanya, mungkin ada masalah untuk menjaga. Kalau ini penyakitnya apa, dijelaskan. Akhirnya nanti dia akan menjaga cairannya. Itu yang harus dijaga Pak. Makanya kalau nanti dari tim jana itu dia biasanya memakai pakaian safety. Nanti akan dijelaskan safety yang itu benar-benar untuk ke tubuh itu juga nggak terkena cairan-cairan tersebut. Nanti akan dijelaskan itu pakaiannya apa saja. Kemudian juga pampers dan yang lain-lainnya. Jelas ini Pak ya. Terusnya banut. Nah ini seperti ini. Nanti mungkin insya Allah lebih jelasnya dengan praktek insya Allah. Mungkin di sini dulu. Alhamdulillah sudah jam 10 lewat 3. Mungkin ada pertanyaan dulu sekitar 5 menit Pak. Silakan. Banyak kan pakai tulisan, tapi kadang-kadang sendiri bagus. Tapi kalau dari pelatihan kita di medis dengan dokter forensik itu tidak dilarang. Mengingat penyakit menular, itu berbahaya. Tubuh kita ini 75% adalah cairan. Di saat meninggal ini semua saluran yang ada di tubuh kita terbuka, baik itu saluran pembuangan dan saluran masukan seperti nafas,
dilatin, nggak boleh diselam, itu masuk semua. Betul. Nanti begitu kita ramai keluar lagi, harus tutupnya cuma kuning. Begitupun kotoran dari bawah. Nah, ketika kita paham membersihkan kita ya, si kotoran ini akan menempel di celana-celana dan kain-kain yang mampu. Ini juga khawatir kita najis yang sudah bersih ini kembali lagi ke semadi. Makanya kita juga sering kali mendapatkan kendala mandi mampu. Bahkan pernah kita keluar dari series minta dimampu. Itu butuh pendekatan yang luar biasa ke masyarakat. Kita istilahnya ngobrol dengan mereka itu bagaimana caranya. Jangan sampai mampu. Karena bahaya waktu itu baru itu penyakit kanker. Ini yang saya tanyakan mengenai mati yang tidak wajar atau sebenarnya mati orang kebakaran atau orang yang selalu membawa ketika ada air selalu tidak berhenti, bagaimana penanganannya? Sudah tidak memungkinkan untuk pemandian jenazah, maka apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampunya. Contoh apa Pak? Di Aceh beberapa waktu lalu ketika terjadinya tsunami yang itu sampai ratusan ribu, ini tidak memungkinkan Pak. Maka apa? Fattaqullaha mastata'tum. Apalagi di antara mereka itu sudah ada yang terendam beberapa hari, maka apa? Sudah semampu kita. Kecuali yang masih memungkinkan, mungkin ada jarinya yang terkena bakar, mungkin bagian itu yang tidak pun dimandikan, tapi semuanya dimandikan. Intinya dilihat dari beberapa persen. Kalau misalkan masih sekitar 80 atau 90 bahkan, maka apa? Dimandikan seperti biasa. Tapi kalau sudah benar-benar parah, lebih baik apa? Fattaqullaha mastata'tum. Maka apa? Dikafani, kemudian dikubur. Jelas ini Pak ya. Kalau misalkan kecelakaan mungkin nanti Pak Budi bisa menjelaskan laka lantas. Begitu juga mungkin Pak Budi bisa menjelaskan ketika keluarnya cairan ini dari kemaluan, dari buku, dari lubang-lubang yang lainnya. Dan untuk cairannya keluar dari tubuh, terutama penyakitnya dari kalau yang menurut saya yang tidak benar itu cairan tubuhnya kalau jenazah dua-duanya akan malus. Kalau untuk penanganan jenazahnya kita membuat biasa. Kalau memang bisa disempal, kalau ini sudah sempal lagi Pak. Kalau memang dia terus keluar, dia tujur, dia akan dia keluar terus. Nanti Pak penanganan teknik apa Pak? Kita maksimalnya nanti dulu. Seperti yang terakhir ini di daerah Bapak itu Pak, infeksi perut kronis, kita disebut infeksi lambung kronis. Itu dari mulut itu keluar cairan. Ini kalau lewat kita sering nih menangani seperti ini. Keluar terus dari mulut. Kalau kita kiri kanan itu Pak, kita kiri sini juga. Kalau dulu akan kita berdiri pakai sepatu jalan jadi kalau jenazah itu sudah sudah dari awal sampai sepatu jalan. Itu tidak ada kaki. Dia pakai tandu. Jadi dia cairan keluar. Tapi sekarang ada. Kita masih pengapanan karena kasihan juga kalau ngomongin terus gitu. Jadi biar asal sama pemanjat itu dia keluar, kalau di kiri kanan dia keluar kita lakukan. Jadi ini kalau sampai nanti selesai baru nanti maksimal di pengapanan. Nanti kita akan simulator lagi di sini pengapanan untuk penanganan jenazah itu aja. Berarti di sini Pak, makanya kita harus mengetahui kronologis dari korban yang meninggal tersebut atau jenazah, agar nanti apa? Relawan itu bisa benar-benar sesuai dengan tindakan-tindakan yang ada pada jenazah tersebut. Ya Pak, saya melihat orang memandikan mayat 3 tahun yang lalu. Ya mungkin belum seperti yang sekarang pengalaman mereka. Si mayat itu sudah selesai dimandikan. Waktu mau diangkat dari tempat pemandian dia itu ke tempat kain kafan, keluar kotoran dari belakang, sehingga mayat itu dibawa lagi ke tempat pemandian, tapi tidak diulang memandikannya, hanya ditutup saja. Itu bagaimana tuh? Ya seperti yang saya jelaskan Bu, jenazah itu semua sama lengkap. Kalau tunggu bersih, kayaknya nggak mungkin. Apalagi jenazah yang perjalanan keluar
Dulu kita waktu punya pengalaman sampai sana si kain kapal ini basah semua, datang itu basah semua, dan sudah keluar aroma yang kurang sedap. Saya ada di sana dengan keluarga bersihkan lagi. Jadi seperti bilang tadi, saluran itu bukan bau, jadi tidak mungkin tidak keluar lagi, pasti keluar lagi. Jadi secara syariat rukun memandikannya sudah selesai dari awal, itu sudah selesai. Kalau nanti masih ada kotoran yang keluar, cukup dibersihkan dengan kapas basah atau kain potongan kain kapas lagi di situ, jadi nggak perlu digotong pemandian. Kalau memang tidak bersih juga bisa disumpah. Jadi tidak diudukan lagi, Pak? Tidak usah, Bu. Oh, nggak usah. Karena kalau mengadukan, seperti yang saya bilang tadi, jenazah tidak mungkin berhenti keluar kotoran yang bukan, karena semua saluran terbuka. Kalau ini kalau tidak ini setelah dimandikan, digotong kain kapas, coba aja tetap dengan kain kapas kering, coba dibuat aja, itu pasti ada kotoran. Semua jenazah begitu, tidak ada yang kotor. Maka itu saya cuma memutuskan rukunnya dari awal sudah selesai. Pertanyaan misalkan ada mayat korban dari wabah pandemi kemarin yang berita ya, dimana kalau kita memandikan justru yang memandikan itu akan membahayakan dirinya. Ini bagaimana Ustaz? Apakah tetap dimandikan atau bagaimana penanganan Penyakit menular seperti COVID kemarin, kebetulan kita kemarin diajak pelatihan dari itu kalau secara medis itu jenazah tidak dimandikan. Jadi dengan pakaian yang ada langsung kita bungkus pakai plastik, ditayamungin, langsung baru bungkus pakai kafan, bungkus lagi dengan plastik, baru masuk ke peti di wrapping. Itu secara medis. Tapi ada juga pernah ngobrol dengan dokter forensik yang dari Surabaya. Pada dasarnya itu hanya standar internasional yang mereka nggak boleh melanggar. Kalau kita biarkan secara umum masih bisa dengan APD lengkap. Kebetulan dari tim awal itu pernah sekali juga mandiin dengan air korban yang terpapar COVID. Pada dasarnya virus ini memang larut di air. Cuma mereka punya standar internasional yang tidak berani melanggar. Dan kita pun hanya sekali itu juga tidak berani melanggar lagi. Kita mengikuti protokol aja. Jadi kalau memang seperti itu kondisinya, lebih baik diserahkan ke protokol yang ada. Karena khawatir juga nanti akan menjadi bermasalah untuk kita nanti. Jadi mungkin saya kalau pemandikan jenazah pada itu apakah dengan satu alat, apakah dengan dua alat yang di badannya. Ada juga beberapa tempat yang saya baca itu memandikan jenazah dengan kualitas seperti ini. Jadi dengan tapak tangan dan karena ini kulit ininya, jadi lebih seperti ini. Jadi saya pernah ngobrol juga sama dokter forensik, memang ini sebaiknya kalau dengan sebelum COVID itu kan tidak pakai ini, nggak pakai sarung tangan. Jadi dia memandikan secara harus arah, jadi tidak bolak balik gitu. Apakah benar tidak usah? Itu aja. Kita dulu tahun 2014 sudah memandikan jenazah, tapi secara masyarakat awam pada umumnya seperti ditelanjangin, aktif cebokinya juga dikorek sampai dalam gitu. Dalam mengenal sunnah dan seperti bapak tadi pakai bawah telapak tangan. Alasannya biar lembut, bahkan air itu nggak boleh langsung jatuh ke badan Pak, ke telapak tangan. Setelah saya mengenal secara fikihnya, ternyata semua itu hanyalah tradisi. Dan kita sendiri dari relawan itu sebelum COVID ini, sebelum pandemi ini, kita APD sudah lengkap. Jadi nggak ada terbuka lagi mandi terus semua APD sudah lengkap, karena kita sudah belajar dengan dokter ya. Sampai sekarang untuk lemah lembutnya kita memandikan dengan kain kapas. Jadi kapas sisa pempesnya nanti itu yang kita pakai buat nyabunin. Seperti lemah lembut itu seperti apa sih? Sebenarnya kita mandikan dengan sarung tangan karat latex ya. Itu kalau nggak ada sabun itu kesan ke kulit Pak. Nah ini yang
cukup perlahan aja, misalnya nggak usah usuk-usuk begini. Nah, itu sudah sama malam-malam tuh. Jadi berasa gini, yang meninggal itu nggak merasakan apa-apa, tapi kita bayangkan kita yang saat itu sedang berbaring. Gitu. Jadi kita yang merasakan kalau kita gosok seperti ini kasar nanti di kita. Nah kita nanti relawan itu seperti itu rasanya. Jadi kita merasakan nih kalau kita gosok kencang ini menyakitkan nih. Terutama hati-hati dengan jenazah yang sudah menginap lebih dari 12 jam. Terus jenazah yang sudah ditelanjangi. Itu hati-hati di bagian lipatan kulit yang ketemu sama kulit seperti ketiak di bawah, di perut atas, sama di ini. Ini biasanya melepuh. Ini biasanya melepuh. Lecet. Nah itu setiap penanganan jenazah itu harus diperhatikan, ditanya sudah berapa jam dia telanjang. Lebih dari 10 jam biasanya melepuh. Nah, itu hati-hati itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ini setiap lembar, kalau kita punya kain banyak, setiap lembar begini boleh kita ambil minyak wangi. Setiap lembar, enggak ada masalah. Nah ini kebanyakan kawan kadang-kadang suami istri ya, suami istri mandi badan ya. Ini para suami juga harus bisa belajar untuk akhlak, karena kadang-kadang kalau si istri sedang single fighter di lapangan, si suami nanti itu gelar kayak kapan? Biasanya pas di ujung kening kita tarik sampai keluar. Kapan masih ada bro? Terus sampai ujung kaki. Jadi nanti pas larian aja pas kepala, pas tubuhnya, baru kasih kapas. Kenapa kita kasih kapas lagi bos seperti ini? Darah itu beda dengan cairan mokol. Kalau mokol kan air ya, langsung tetap. Kalau darah tak besar. Jadi kalau ada yang darah yang keluar, nanti dia tertahan di kapas. Jadi cairannya baru yang tertahan di sini. Ini untuk perjalanan 12 jam, insya Allah aman. Nah, kalau ini luar kota, kalau daerah Sepu, Blora, Rodani, yang jalannya besar, insya Allah tidak aman. Kalaupun dia keluar daerah, dia tertahan di sini, kapas. Jadi kalau orang bilang perjalanan jauh keluar aroma itu keluarnya dari daerah itu, bukan dari badan mayat. Jadi dulu kita sendiri nggak punya kamar, kamar semua nih. Akhirnya baru bulan yang kalaman kita sudah mampu pulang kantor, sudah punya kantor, semuanya jadi semua. Nah, begitu kita sampai, kenapa dia ternyata kan luas oleh cairan keluar itu. Nah, kita belajar dengan total ternyata itu saluran itu bukan semua, mulut, bawah itu bukan semua. Nah dari sini apalagi ya, sekarang ini kita semua adalah jenazah diabetes. Diabetes itu 80% airnya keluar semua. Bocah-bocah muda keluar, bocah-bocah muda keluar. Supaya nanti kalau jenazah di keranda itu terus dibantarin. Ya kepala begini, nanti si cairan dari mulut juga budal. Pengalaman yang dari pembuluh darah itu mukanya darah semua Pak. Itu mana nih? Serangkaian? Tangannya itu semua darah. Buka ini, dia pecah pembuluh darah. Nanti dari simulator bukan nanti untuk penanganan cairan yang keluar dari mulut dan hidung kita cairan. Sekarang yang keluar dari dubul ya. Misalnya sampai di sini gimana Pak? Atau ada pertanyaan? Masih di bawah, kita tarik aja masuk. Nah, ini juga begini.
Kainnya aja nggak apa-apa. Yuk. Mana? Tutup. Kalau ada pesan-pesan, kalau ada pesan-pesan ya. Nggak apa-apa. Biar mas bebas. Kemana? Cara Pak, pemandian. Mari silakan bapak-bapaknya untuk kita sama-sama memperhatikan untuk pemandiannya. Jangan bangun. Baru kain ini bawah kita ambil, kita keluarin dengan cara di miringin ya. Nah ini kain bisa kita singkat dikit. Ini selalu nutup aurat ya. Ya. Nah dimiringin, kainnya jadi keluarin. Terus kalau ini baru digunakan. Nah, ini cara. Lebih enak di situ Pak. Nah, ini kita simulasikan sudah panjang ya, sudah panjang yang seperti dia tadi bilang dia punya luka di kaki kiri. Ini luka ini kan dia di perban ya biasanya, cuma terkadang masih mengeluarkan aroma ya. Kalau kita izin sama keluarga ini kita tanya keluarga semuanya bagaimana. Kalau kita menyarankan nggak usah dibuka, nggak usah dibersihkan ya, kita ujung ini karena takut menyakiti. Ini kita bungkus lagi pakai kapas, bungkus lagi. Ini kita bungkus. Ini kalau sudah rapat begini Pak, dibungkus lagi pakai wrapping. Bapak plastik wrapping. Nah, ini bungkus lagi pakai wrapping. Bungkus lagi pakai wrapping sampai sini. Nanti di ujungnya sini di plester. Plester lagi pakai plester putih. Ya, pokok di atas luka. Jadi dia ini udah nggak kelayakan lagi, aman. Nanti nggak usah dibuka lagi sampai pengkaparan. Ya, jadi ini aman. Pertama dia terlihat lebih bersih karena sudah dibungkus lagi. Terus kedua udah tidak tinggalin aroma waktu kita pengurusan nanti, jadi nggak terganggu. Jadi kenapa sih nggak kita buka gitu kan? Pertama kalau kita sendiri yang merasakan, yang hidup ini merasakan pasti akan merasakan satu kalau sakit ya. Kedua nanti dia kena air, khawatir lebih merontok lagi. Gitu. Jadi kita wrapping ya. Jadi kita ukur nanti waktu wudhunya pun cukup diusap aja dengan air. Selesai. Baru kita ke pengurusan mandi ya. Nah ini sisa kain kapan ini bisa buat mandiin. Kalau di buku kalau nggak salah apa pengangkat ini ya kapan ya. Ini bisa dimanfaatin juga buat nyabunin. Ini kalau udah kena air sabun juga ini enak banget nih, lembut nih. Dan untuk nyewokin juga ini enak tebal. Buat nyewokin enak. Ini kita nggak ngerasain kulitnya dia, dan juga nanti kuning dia kelihatan di sini, bekas kuningnya kita lewat apa dulu. Sekarang kita persiapan toharo ya. Ya. Kayaknya nggak usah pakai air ya. Nah, pakai air nggak? Lebih ke sabun buat urut-urutnya biar licin. Jadi dia tetap lembut. Tangan yang masuk. Jadi kayak nggak punya akar. Ini tangan kalau dia belum.
Kalau kaku, kadang kita suka mulut. Kalau emang nggak bisa dilurusin, ya jangan biarin aja. Bujur. Bujur. Tadi penjelasan dianggap ya? Ya, ini diurut dulu sampai dia agak lembut, biasanya kan kaku, sampai agak lembut. Biasanya kalau Setelah ada isinya, agak empuk lah isinya, agak lembut. Biasanya makan tadi yang bilang taruh di buku, dia paginya tuh suka melembut karena gas, ada gas. Nanti setelah diurut begini, baru diangkat 45 derajat maksimal. Kalau diangkat, nah diangkat, ini diurut, sambil yang di sebelah kiri cebokin. Nah, si kaki ini bisa dibuka begini. Nah, kirinya mana kirinya? Kirinya ini. Nah, di sini di kiri dicebokin. Kalau satu seolah-olah nyebokin dengan kembali tadi menggunakan kapas. dari yang depan. Ya, kayak kanan kiri. Nah, seolah-olah masuk aja. Nah, gitu. Sambil disiram. Terus, kalau dalam cebok ini kita boleh pakai selang. Cuma untuk memandikan usahain jangan karena adab ya kurang baik. Kalau pakai selang mungkin lebih bagus. Kalau lagi gini pakai selang nggak apa-apa. Setelah ini, terus kita rasa sudah bersih, kapas sudah buang, bisa tidur lagi. Ini kita rapatkan. Nah ini teman-teman di lapangan, kadang-kala setelah ini langsung dikeramas, boleh. Atau mau dibudukan dulu, silakan. Jadi kita budukan dulu, kita budukan, sambil budukan, ini sambil disiram. sambil Nah ini saya bilang tadi sarung tangan latex itu kena air pesat. Nah di sini hati-hati jangan jangan aja sudah ini belum jam. ya. Ini suka apa? Lecet. Nah, seperti biasa ya. Bersenang. Ya. Bersenang. Ya. Kanan 3 kali. Belakang selesai, kiri masuk lagi, di sini, isi, lalu ke Hidung. hidung, mulut. Hidung boleh pakai kain, boleh pakai kapas. Kalau pakai tangan pun bisa, cuman kita nanya lebih enak pakai kapas. Kapas menyuplik ke air. Kalau pakai tangan langsung, ini kalau langsung dari sunnah, jempol dan telunjuk itu masuk ke hidung. Jadi tengah ke mulut. Hati-hati jangan hidung, jangan telunjuknya masukin mulut dan kepil ke mulut. Ini yang sering terjadi nih. Ini sering terjadi nih. Habis korek-korek itu masuk ke mulut. Makanya kalau pakai kapas bisa dipisahkan mana kapas hidung dan kapas mulut. Apa sulit ya? Masuk antara gigi dan bibir. Gigi dan bibir. Kalau kapasnya kotor, ganti lagi. Kalau kapasnya kotor, ganti lagi terus. Baru selesai hidung dan ini buka. Nah, Pakai biasa. Kita buang airnya. Kita sembuh. Daerah wajah sebelumnya ada jenggot selesainya. Jeglotnya kita. oh ya, untuk hidung dan mulut, teman-teman kan saudara kita juga ada yang hanya hidung dulu, baru mulut, itu juga nggak apa-apa Pak. Jadi hidung dulu 3 kali, baru mulut 3 kali. Jadi apa yang kita lakukan seperti apa yang ilmunya ya. Mungkin di sini ada sedikit perbedaan, nggak apa-apa ya. Terus muka, sikut, tangan. Ya. Kanan dulu. Terbiasa. Kocornya air gayung kita ikutin sampai ke bawah. Kasih sikut. Terus 3 kali, lalu kiri 3 kali, lalu sini. Selesai. Kening. Ke kening. Biasa. Kita buang ke sini, air kita kumpulin, buang. Kita kepala ke belakang, balik lagi, lalu langsung ke kuping, jempol masuk sini. Dan ini si jari ada di belakang daun kuping. Selesai. Terakhir kaki. Terakhir kaki. Seperti tadi, kelingking yang masuk ke sela-sela jari. Kelingking masuk ke sela-sela jari. Jadi ini biar nanti semua basah nih. Ya. Karena boleh nggak boleh ada yang kering. Sampai ke Di atas mata kaki. di atas mata kaki sampai sini. Bersihin 3 kali, kanan dulu, sebelah 3 kali, lalu kiri. Ini yang normal. Kalau yang lagi dalam kondisi sakit, Lagi aja kaki yang kecil. ini kan yang normal yang dalam kondisi sakit tadi kan. Jadi ini kan tadi di perban ya. Perban. Nah, tadi di kita wrapping tadi.
Cukup dibasahin aja tangan, diusap aja. Gitu ya. Plastiknya berarti ya? Plastiknya aja seperti Plastiknya aja, ya. kalau kita pakai sepatu. Iya, bukan luarnya aja. Bukan luar aja ya. Ini udah selesai wudhu. Kalau saya bilang tadi, kalau jenazah ini rambutnya kotor sekali, sebelum diwudhu keramasin aja. Atau jenazah ini pernah kita punya kasus ini penuh dengan kotoran. Sebelum diwudukan baru kita mandiin, itu nggak apa-apa kita uzur. Jadi dia bersihkan dulu. Ada jenazah yang nggak terurus wudhunya, jadi ini kotoran semua nih. Ini kita mandikan dulu. Itu cuma kita ngalamin hanya 2 kali dari beberapa tahun ini hanya 2 kali. Jadi nggak apa-apa kita mandikan. Ini dalam keadaan bersih, nggak bersih. Nah, setelah kita wudukan, kita siram kanan bagian atas 2 kali. Mana kanan sini ya? Nah, ini kita tutup. Siram, terus diusap. Jadi basah, siram, angkat, setiap dibersihkan. Terus jadi yang kering terus sampai kaki. Hitungannya 1 kali. Siram lagi, usap mukanya, angkat lagi, lihat, terus sampai kaki. Hitungannya sudah 2. Belakang kan belum siram. Nah, kita miringkan. Bantu Bapak. Lebih gampang karena di pundak, satu di perut. Di sini di perut saya pegang ini sama perut. Dan ini seperti tadi, ini jangan di ini tangan jangan dibuka, ini biarin aja begini. Nah, terus kita angkat karena kita pakai apron kan, saya boleh aja pakai badan. Ini siram sekali. Ini antar tangan diangkat siram. Ini angkat siram terus sampai sini. Sudah 3 kali, tuntas ya. Baru turunin lagi. Ya, tuntas. Jadi hitungannya air yang dari kepala sampai kaki kita hitung sekali. Nah, begitu pun dari kiri sama kayak tadi 2 kali, baru dimiringin belakang sekali. Nah, sampai di sini dikeramas, setelah dikeramas siram. Dalam ukurnya ini selesai. Nah, di sini ada lagi perbedaan teman-teman. Nah, dia ngambil sekali-sekali, langsung disabunin. Langsung disabunin bersih kanan ini, baru siram, balik lagi belakang, hitungnya 3 kali. Ada seperti itu. Itu sama. Yang penting adalah rukun. Dia mandi janabahnya selesai, mandi rukunnya mandi selesai. Nah, setelah ini baru kita nyabunin. Kalau yang pakai bidara, silahkan dipakai bidara. Bidara itu kalau bidara daun segar, di blender terus kita peras airnya, itu gantinya sabun, dia berbusa. Dia boleh buat rambut boleh, buat badan boleh. Kadang-kadang kita campur pakai sabun. Kalau kita pakai sabun cair, bukan sabun batang, lebih mudah. Jadi ini sabun cair di baskom, kasih air, ini gosok, ini masuk sabun. Ini kita usap kanan. Usap kanan dulu, kita bersihkan kanan. Setelah selesai kanan, kita usap, dimiringkan lagi. Kita aja miringkan lagi, usap belakang. Belakang diusap. Kalau usap belakang, jangan dibalikan, langsung siram. Langsung siram, langsung digosok bagian belakang sampai dikesat. Kalau sudah kesat, kembalikan, baru kiri, atas. Atas kiri selesai, miringkan, belakang. Belakang, bilas sampai kesat lagi, selesailah siram. Nah, sudah selesai lagi 3 kali berarti udah 6 kali ya. Nah, ini udah selesai mandi, udah selesai keramas, udah segala macam, baru disiram dengan air kampar. Gimana siram dengan kampar? Ini kita tutup kepala. Hati-hati dengan aura. Itu tadi kita nggak lolos dari aura terbuka pasti. Cuma buru-buru ditutup dan jangan dilihat. Gitu. Pasti nggak lolos dari bagaimana karena kita cuma sendirian ya, sikap itu buru-buru ditutup. Nah, ini setelah siram gini, pas siram kampar ini hidung dan mulut ditutup. Ini baru disiram. Kadang-kala disinilah masyarakat meminta. Di sini ada orang masyarakat minta mandiin dong, gitu kan, dari perempuan gitu. Nah, kita kadang-kadang kita kasih kesempatan mereka enggak untuk kasih kesempatan mereka untuk memandikan. Di sini sesinya. Ini kayak sisa kapas ini kita lepas ini, kita taruh di dari dalam sini. Jadi
contohnya begini, tapi kita itu tertutup ya, jangan dibuka ya. Ini begini, yang dia nggak menonjol, baru begini. Ini baru sesi siram. Kadang-kadang kan istri itu kan, kita nggak memungkinkan, nggak mungkin lah, namanya kesedihan gitu. Kita kasih kesempatan di sini untuk mematikan. Cuma ini hanya batas ini aja, nggak boleh lebih. Siram ambar, itu aja. Udah selesai, baru kita sesi ganti air kering ya. Ganti kering. Setelah kamar kita semua kamar selesai, ini kita buka batas lutut. Ini kita buka lagi batas besar, baru kering. Ini kain basah nih. Yang bawah pakaian basah. Ini kita tutup. Ini ditarik. Diambil dengan kotoran tadi aurat kita tutup. Masih terus tertutup. Nah di sini sambil di semak-semak begini diaduk kepala sampai kering bawah, nanti dimiringin juga punggung. Pas di punggung dimiringin ini semak-semak dikeringin nyakutin. Dia nanti kan kapan nggak bakal kering semua. Setelah itu sudah selesai kering semua, kita ganti kain yang kering. Ini bisa spray, bisa juga kain ini. Kita pakai kain ini aja ya. Kita kan sudah kering. Ya. Nah, bapak tadi ini kita miringin dulu. Bapak tadi kanan, miringin, miring, masuk. Masukin maaf kainnya. Nah, taruh lagi. Kita pakai 2. Jadi kenapa kita selalu pakai 2? Pernah dulu sering pakai 1. Pas di tengah-tengah struktur awat lagi kelihatan buburnya. Kita menjawab kita tuh nanti. Nah, kayak gitu. Ya, kering. Nah ini kayak bawah tarik. Tapi dalam posisi begini. Tarik untuk yang bawah tadi. Tarik, setelah tarik ini masukin. Tapi jangan sikap ini, bukan data. Begini aja. Selesai. Lagi. Nah, ini rapat. Baru kita angkat ke. Nah ini gue sekarang lagi sama modelnya tadi tuh yang jadi jenazah dengan Ilham ya. Ilham alumni mana nih? Alumni SMA 40. Alumni SMA 40 daerah Priuk ya. Daerah Priuk. Nah di sini jadi relawan buduk jenai. Nah tadi tuh gue lihat tuh kan jadi model. Yang lu rasain apa tuh tadi tuh? Rasain ya ngebayangin aja lah. Ngebayangin sewaktu-waktu misal jadi Nah tadi perasaan lu gimana tuh? Digotong-gotong lah, diusap-usap, dimandiin gitu ya kan? perasaannya sih ya gemeter sedikit ya ada lah. Rasa canggung ada. Ada bayangan-bayangannya nggak tuh? Sorga mana gitu? Belok-belok? Ada. Bayangan, ya bayangan ingat sama inilah kelakuan. Makasih ya Pak. Dulu jahat emang? Ya begitulah namanya ini kan. Namanya orang hidup ya, ada jahat ada baiknya. Mudah-mudahan sekarang ke arah baiknya terus ya. Amin. Jadi pelajaran. Udah berapa lama gabung sama buduk jenai? Gabung sih belum terlalu lama, ke bulan Desember tahun lalu 2021 awal gabung. Oh iya, berarti di sini banyak ya relawan-relawan dari luar budut ya? Banyak. Oh, jadi Banyaknya kurang tahu sih, tapi tahu beberapa dari luar budut. ada nggak pengalaman yang pernah lu jalani nih, ya kan, selama ikutin pergerakannya buduk jenai, hal-hal yang mungkin buat lu jadi Kepikiran Iya. wah sampai itu. ya pengalaman lu ada nggak tuh? Pengalaman itu sih awal-awal ikut bang namanya, awal-awal pertama kali kan tuh Iya. kontak langsung sama jenazah. Dia canggung sampai kepikiran sampai ke bawah kepikiran terus pas lagi bayang-bayang terus itu awal-awal itu. Awal-awal. Alhamdulillah pas terusnya lupa mungkin. Oh ya, malah sekarang pikirannya udah baik aja ya. Berarti Awal doang tuh. awal-awal ya beberapa kali mau udah lancar ya. Ya, Kayak orang-orang baru berangkat berangkat jalan gitu ya. Berarti
udah sering nih ngikut-ngikut gitu. Paling jauh kemana paling jauh? Paling jauh itu baru ke Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oh, belum keluar kota ya? Belum. Soalnya kan banyak ya pengalaman dari teman-teman yang lebih dulu gitu kan. Banyak yang keluar kota itu. Ya kan? Tadi kayak tadi tuh contoh sih namanya pemandian jenazah buat keluar kota tuh tadi ya. Pakai pampers segala. Udah lepas kan pampersnya? Udah. Oh, udah lepas kali masih nempel. Oke dah, gitu aja Am ya. Thank you ya Am ya. Roll action. Nah, sekarang gue lagi ada di sekretariatnya Budut Janais nih. Di sini menjadi base camp dari relawan teman-teman Budut. Nah, sekarang di sebelah gua ada teman-teman dari kepengurusan Budut Janais. Nah, di sini kita pengen pertama-tama kali ya pengen tahu nih siapa sih relawannya. Nah, mungkin dari abang dulu katanya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya asli Asul, panggilannya itu basis 63 angkatan 99. Nama saya Kotris. Saya lulusan 94. Satu. Kalau saya STM 5. STM 5 mana nih? Rotan apa? PGRI. PGRI. Terakhir berarti ya. Nah, Bang Tompel nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ane Yanuar. Ane angkatan 2001 di Budut 5. Ane juga salah satu kepengurusan di Tingkat 5 dan di daerah pengaman di Antara sendiri. Ane sebagai humas yayasan. Ya. Nah, kira-kira nih ya dari abang-abang ya, kita kan belum mengetahui nih historinya apa sih Budut Janais ya. Kan yang saya tahu nih dari Facebook gitu kan, cuman tahu kabar-kabarnya. Sebenarnya itu berdirinya udah berapa lama sih Bang? Sebenarnya berdirinya itu akhir 2018. Ya, awalnya ini terbentuk, maaf nih sebelumnya. Awalnya itu dari angkatan 99. Awalnya. Jadi pendirinya itu saya, Bang Denny, almarhum Bang Kesak, terus ada Bang Alay, ada Bang Joko atau dibilang Combro. Terus kita ambil jadi pelengkap itu Bang Ibai sama Bang Tommy saat itu. Nah, baru kita ambil lagi adik-adik kelas kita ambil. Awalnya kita berdiri, pertama kali kita terjun itu ada salah satu bapak dari angkatan 99 meninggal dunia. Dari situ awalnya kita mulai. Oh, dan jadi sebelumnya emang udah ada pengalaman tuh? Iya. Basicnya udah ada. Oh, udah ada. Basicnya udah ada karena saya dulu sering diajak Bang Denny untuk pemulasaran Janais di Astra. Awalnya saya sama almarhum Kesak juga. Akhirnya ada ide ya, nih. Ada ide. Buat Budut ya, Janais. ya, kita bikin. Dan sampai sekarang ini dengar-dengar udah berbentuk yayasan ya, Bang? Iya, betul. Yayasan Amalia Budut Janais. Iya, betul, Pak. Betul itu namanya. Iya, betul. Oh, jadi pelayanannya kayak pemandian jenazah, terus apalagi Bang? Mengkafani, terus ambulan. Ambulan. Ya, pure 100% gratis. Gratis. Ya. Nah, ini ambulannya dengar-dengar udah nambah unit lagi nih, Bang? Ya, insya Allah sebentar lagi kita udah bakal terrealisasikan ini. Berarti selama 3 tahun ini udah hampir 2 ambulan. 2 bulan.
Luar biasa. Nah ini dananya dari mana Bang? Apakah memang pure dari perkumpulan alumni atau kita welcome sama apa orang luar atau perusahaan atau apalah gitu? Nah, ini saya jelasin nih di sini nih. Iya Bang, boleh Bang. Nah, ini tentang dana ini awalnya itu dari para alumni intinya. Iya. Dari alumni. Cuman tidak menafikan kita buka untuk umum dan mereka antusias. Ya karena emang ini Ya. kebaikan ya Bang. Ya. Awalnya begitu. Dan yang hebatnya lagi ini kan relawan nih. Relawan kan itu sebenarnya dapat bayaran atau enggak Bang? Pure gratis. 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 Enggak, misalnya dari relawannya sendiri Bang. Ini apakah dibayar sama pemerintah ini? Apakah memang kemauan dari hatinya dia? Timbul dari kemauan hati, Bang. Kemauan hati dia Bang. Oh iya, kan tadi saya sempat nanya-nanya tuh. Ya. Ada dari alumni SMA 40 ya yang Ya. ini ke Bukit Jenderal. Ya. Nah itu awalnya dia mengikuti kan Ya, gitu. ya, betul. Akhirnya ke bawah gitu Ya. ke sana ya Bang. Dan nggak menafikan pula kita juga ada relawan yang notabene rival Budut. Oh jadi ikut? Ada. Ada. Di dalam ini ada rival. Emang kita kebuka ya? Iya, Bang, kebuka. Karena itu kan Ya, masa lalu lah. Masa lalu ya betul. Nah kalau misalnya nih Bang, pengalamannya ya, kan ini udah ada armada alhamdulillah gitu kan. Kayak misalnya ada jenazah yang dibawa keluarga Pak. Itu pernah nggak Bang pengalaman? Nah, pernah. Paling jauh ke mana tuh Bang? Paling jauh waktu itu ke mana ya? Ngawi udah, Ngawi ya. ke Malang udah, ke mana yang paling jauh ya? Yang paling jauh itu ya waktu Ngawi. Ngawi ya. Nah kalau apa sih kemarin ya kan sempat ramai itu ya, apa kan buat apa COVID atau apa itu pernah nggak apa pengalamannya yang berbenturan sama aturan pemerintah? Kan COVID ini kan ada prokesnya. Nah ini gimana nih Bang? Ya kalau teman-teman waktu lagi marak-maraknya COVID kemarin Ya kemarin. itu kan semua lembaga yayasan atau yang bergerak di bidang jenazah itu masih berdiri, artinya pure dia tidak mau melayani. Ya. Tapi itulah saya juga merinding juga melihat teman-teman pada saat itu ya. Nah, iya kan. Terus tahun yang lalu ya itu memang luar biasa. Bagi saya itu melihat para relawan itu waktu yang diberikan buat kita ya 24 jam itu kurang rasanya. Karena dari pagi sampai ketemu pagi lagi itu para relawan nggak berhenti. Ada lagi. Itu luar biasa itu. Makanya satu hari itu kalau bisa dihitung itu bisa 7-8 pelayanan jenazah. Satu hari itu. Satu hari. Luar biasa. Luar Ya. biasa itu yang dukanya ada, yang sukanya ada. Itu Dukanya seperti apa Bang coba ya Bang? dukanya sempat pernah ada jenazah yang apa sih namanya yang dulu pernah mau kita mandikan jenazah nih. Iya. Kita mandikan jenazah. Nah terus dia didatangi sama petugas medis beserta polisi, pol pp gitulah, Iya. gitu kan. Nah itu teman-teman ini nggak tahu nih kalau jenazah yang dimandikan ini dia terinfeksi COVID. Itu relawan tuh nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu sama Apa sekali. yang diumpetin sama keluarga jenazahnya atau gimana? Kok bisa? Oh, kita nggak tahu juga masuk pelaporan, cuman ya taunya kita udah memandikan aja di rumah. Masalah hasil medisnya itu nggak ada yang tahu ya kita tuh. Tahu-tahu teman-teman relawan lagi mandikan jenazah itu didatengin petugas medis. Iya. Kata petugas medis stop, berhenti gitu. Yang mandikan berhenti. Jadi pokoknya stop pemandian, yang mandikan mau tes semua gitu. Nah kebetulan pada saat itu keluarganya Soebul Musibah itu dari ada anggota lah. Oh, dia marah nih. Dia marah. Dia nggak terima, dia nggak terima. Pokoknya dia marah, nggak mau jenazahnya itu dibawa gitu. Dia pengen dia pingin tuh jenazah itu ya di selayaknya lah gitu lah. Akhirnya bersih tegar terus saat itu terus bersih tegar sampai ada bahasa wah coba-coba aja nih kalau jenazah itu sampai di bawah mau bakar nih jenazah gitu. Rame dong, rame ya. Akhirnya
entah bagaimana negosiasinya mereka antara pihak keluarga dan petugas medis ya. Jadi ya sudah gitu loh. Tapi dengan catatan setelah selesai dimandikan relawan itu dites, dites lah. Maka itu buat swab pakai apa ya waktu ya? Sebelum Rapid tes ya, di awal-awal ya. Iya. Ya sudah, teman-teman ya Bismillah. Gitu, aman. Berarti nggak harus. Kalau walau alam lah itu kan. Tapi nggak menampilkan juga banyak relawan terkena juga. Kena juga. Oh, Kita iya. gantian aja, alhamdulillah Bang. Kita nggak tahu Indonesia mau jalan siapa. Iya, gitu. tapi tidak menampilkan juga kita juga ada yang kena relawan gantian, cuman gantian aja. Aman-aman aja. Aman-aman aja tapi Misalnya kayak di karantina aja paling ya, kan. di rumah karantina sendiri. Nah ini Bang, kalau bicara apa buat kedepannya ya, harapan dari Udin Dinais kan pelayanan ambulan udah, terus pemandian jenazah ya kan. Nah nanti ada pelayanan yang lainnya enggak Bang? Mungkin saya ingin jawab ya tadi Iya. mengenai sumber dana dari mana sih? Iya betul. Nah, pertama memang dana itu ada dua. Ada apa? Donatur cash sama soulful cash. Kalau donatur cash itu adalah para donatur kami, ya Dari alumni sendiri. Iya. atau dari umum. Jadi dia setiap bulan infak. Kalau sumber musibah untuk soulful cash adalah dari sumber musibah keluarganya. Ya, walaupun kita memang gratis, tetapi dari mereka itu mengimpakkan pada kami, ya semampunya. Walaupun mereka memang tidak mengimpakkan, ya tidak ada masalah sih. Ada masalah. Itu dari sisi masukan ya, masukan. Tadi kan ada pertanyaan, wah itu udah besar nih Bang, ya kan ini gimana caranya ya? Iya. Membalas 2 bulan, 2 bulan. Nah, cuma sebelum memang ada Bang Wil ya, memang hari ini memang Bang Wil lagi sakit, ya insya Allah kalau mudahkan dia penyakitnya juga. Kita melihat ada beberapa perubahan di dalam organisasi. Kita buat dua, ada tim manajemen dan di pelayanan. Oh jadi ada dua, ada bagian-bagiannya nih. Ada bagian-bagiannya, jadi nggak semua orang harus di lapangan. Ada juga yang tim manajemen. Itu seperti apa? Mulai dari pemasukan uang, pengaturan, pengeluaran, barang gitu ya. Iya, pembelian barang seperti apa, sistemnya akan diubah oleh manajemen. Di sisi pelayanan juga sama ya. Ada juga mengenai bagaimana cara menerima telepon, bagaimana kita mengatur schedule waktunya. Oh udah ada standarnya semua. Ada ya, Bang? standarnya, karena waktu itu kita bilang semua bisa ya. Dulu pengalaman gitu ya. Harus bisa. Kita gimana nih? Bisa juga nggak? Jadi di saat telepon kita bilang bisa Pak, bisa. Itu jadi merepotkan kita Pak. Iya. Kita ada standarnya. Dan ini ada berawal dari pengalaman nih ya. Pasti Ya. setiap ada masalah pasti akan ada solusi ya. Solusi seperti apa? Ya kan itu kita coba memperbaiki pelayanan. Ya, kayak dari relawan ini kan semuanya nggak fokus di sini ya, ada punya pekerjaan masing-masing gitu kan ya Bang. Iya, betul. Nah ini kan kadang ngebagi waktunya ini ya kan, ketika ada telepon dari musibah ya kan. Nah ini orang-orangnya yang ready, yang standby gimana tuh pengaturannya Pak? Kita di awal udah komitmen kita bismillah aja Bang. Ya alhamdulillah Allah kasih jalan kemudahan. Kalau dibilang terus terang aja nih, waktu kerja saya itu teman-teman tahu lah kerja saya gimana. Saya itu kerja di lapangan, pokoknya hampir 24 jam saya harus. Ada jalanan Ya, gitu tapi ya. alhamdulillah ada aja Bang. Ada aja. Waktu generasinya ada aja. Oh, ada Allah aja. kasih buka, Allah bukakan lah. Coba nggak ada rumus berarti Bang? Iya nggak ada rumus Bang. Nggak tahu tiba-tiba bisa Rahasia jalan. ilahi dari Ya, ya. rahasia aja Kita nggak dari bisa cak-cakan nih Bang ya. Iya Bang, betul Bang. Pokoknya bisa gitu Ya, ya. itu bisa. Nah, ketika ada teman-teman nih Bang, misalnya bukan dari area Priuk, misalnya kayak ini kan dari Mistik nih, terus ada temen nih nanya, pengen masuk untuk menjadi bagian relawan Udin Dinais,
itu kira-kira ada persyaratannya atau apa itu Bang? Sebenarnya sih nggak ada ya, tapi kalau mau ya macam waktu tadi si Bang Ilham ya diwawancara ya. Iya. Itu awalnya ikut aja Bang. Ya ikut aja, nggak masalah. Langsung praktek itu lebih bagus. Iya. Nggak perlu ada pendidikan dulu gitu? Nggak perlu Bang. Oh, langsung terjun aja. Ntar lama-lama ya. Karena kan kita juga ada program daurah kayak tadi tuh. Iya. Nah kita ada program daurah. Nah itu untuk mengasah teorinya aja Bang. Memperdalam ilmunya aja. Bermain lagi ya. Di lapangan. Iya. Di lapangan sendiri kan memang berbeda-beda ya. Misalnya bisa tangani, oh ternyata ada yang luka misalnya, tadi kan mengenai diabetes atau darah. Nah kita memang sini juga belajar loh ya, terus mengasah diri kan. Alhamdulillah ya, udah luar biasa nih kalau buat saya nih yang awam nih tentang pemandian jenazah, pelayanan-pelayanannya gitu Mas. Nah kira-kira nih Bang, buat teman-teman alumni di Budut ya, mungkin ada pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman Bang? Ya penyampaiannya teman-teman alumni yang ada di daerah, biar dia tahu masalah. Alhamdulillah sekitar 3 minggu lalu kita sempat ketemu sama Bang Mukhtar ya, Ketua IKAP di Bogor, dan mereka juga meminta kepada kita untuk bisa memperhatikan mengenai apa sih Polijenais. Itu Bang Wil coba menjelaskan kepada alumni ya, dari angkatan 70-an ya, sampai terakhir itu dia kemarin, kemarin. Dalam bentuk GBT gitu. Karena itu Bang Wil menjelaskan mulai dari pembentukan organisasi, pembenahan secara sistem organisasi, terus juga mengenai membagi dalam tim manajemen dan tim pelayanan, dan juga memperbaiki pelayanannya seperti apa, hingga sekarang. Dan hingga pada akhirnya kita melihat bahwa kita perlu menambah armada. Ya armada itu, insya Allah ya Ana sebagai ketua tim penggalangan dana yang saat ini memang sudah hampir 60%. Batasi mungkin kita akan di bulan Juni ini. Nah itu programnya wakaf ya Bang? Wakaf ya? Memang bisa dijelasin nggak Bang? Iya. Jadi kita sebelumnya punya dana wakaf ya sebesar 80 juta sekian. Lalu kita rencana diskusi dari tim sendiri, kita rencana bahwa kita membutuhkan sekitar 230 juta untuk satu armada tuh. Untuk satu armada. Jadi kita beli armada itu beli baru untuk Daihatsu Shio ambulan. Sudah untuk ambulan. Masuk ini. Oh termasuk ini itu. Masuk ini sebagai sudah. Lalu kita melihat dua awal pembukaan. Pertama adalah sisinya dengan paket itu adalah satu paket senilai 500.000 ya, 1.000 setiap transfer itu kita minta untuk ditambahkan nilai 200 rupiah dari kode 500.200 ya 500.200 untuk kode bahwa dana tersebut untuk dana ambulan. Lalu yang kedua itu mungkin periode di akhir tahun kemarin ya adalah tahap nyicil. Jadi misalnya beberapa rekan mungkin tidak mampu nih kalau misalnya 500.000 ya. Iya. Jadi mereka tetapnya adalah dicicil selama 5 bulan ke depan dari mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, tapi ada juga yang mulai periode Desember, Januari, Februari, Maret, April. Tapi udah ditutup kan batasan waktunya Bang? Ditutup di Juni. Oh ditutup Juni. Juni. Jadi per bulan itu adalah 100.000. Jadi kita tambahkan 100.000 per bulan tambah 200 rupiah. Nah itu nanti betul. Nanti biasanya setiap mereka transfer kita informasikan kepada WhatsApp Polijenais. Lalu saya rekap saya dapat. Saat ini sih sudah terkumpul. Mudah-mudahan target tercapai ini. Insya Allah tercapai. Kemungkinan sih sebelum Juni Bang. Iya. Karena kalau dilihat ya udah mendekati Bang, soalnya Insya Allah Bang. Sekarang ini total sudah terkumpul 73.322.000. Itu jumlah paketnya itu sudah 152 paket.
158 paket. Berarti donatur ya? Donatur. Nah, yang paket masih tersedia itu sekitar 107 lagi. Ya, 108 paket yang Nah, mungkin mau nggak Bang di-sharing gitu ke BOC, siapa tahu yang di luar daerah nih. boleh. Ya kan? Mungkin bisa disampaikan kan Mas Ya, Ridwan? pada rekan-rekan ya, alumni promo dan juga masyarakat umum. Ya, saat ini kita juga sedang mengadakan penggalangan dana untuk penambahan ambulan. Dan memang sudah sering dilihat ya, baik di Facebook ya, di YouTube ya, kita membutuhkan satu armada lagi mengingat semakin tingginya kebutuhan akan pelayanan. Yang donasinya berapa? Dengan tadi disampaikan sekitar sampai dengan bulan Juli kita akan ada target 107 paket lagi. Nah, untuk rekeningnya nanti akan kita sampaikan ya. Ya, nanti kita minta nomor kontak. Ya. Jadi insya Allah infak yang dari rekan alumni itu bisa menjadi amal jariah. Dan ini juga memang untuk umat, insya Allah gratis. Insya Allah gratis. Nah, mungkin ada nggak dari Bang Topel pesan-pesan terakhir kali ini? Mungkin dari kita aja Bang ya, ada nggak nih yang terakhir mau disampaikan ke teman-teman alumni di luar sana gitu Bang? Ini bisa pesan ya, tapi menambahkan pemaparan dari Bang Acun sama Bang Eko ya. Saya ini cerita beberapa bulan yang lalu. Kita ini kan sudah berbentuk yayasan Amalia. Kita ini kan berbentuk yayasan ini kan berarti baru ya. Dan program ini juga baru sekitar pemusaran jenazah untuk masyarakat muslimin ya. Dan untuk orang-orang sakit juga yang misalnya dari rumah mau dibawa ke rumah sakit ataupun dia dari rumah sakit pulang ke rumah. Kan baru hari sebatas itu ya. Terus kemarin silaturahmi juga ke Yayasan Al-Amanah. Kebetulan Yayasan Al-Amanah itu juga ketua yayasan ini juga dari alumni juga angkatan 2006 ya. Yayasan Al-Amanah itu juga berkembang besar. Dia yayasannya banyak program dan banyak juga termasuk visi-visinya. Oh, lebih besar ya? Donaturnya Yayasan Al-Amanah itu juga luar biasa. Aku sih yang paling besar di Jakarta Utara ini Pelabuhan Tanjung Priok ya. Iya. Dan itu salah satu sponsor ya kan, donatur tetapnya ya mana. Belum lagi dari perusahaan besar lah yang ada di Jakarta Utara. Dan itu juga nggak ada salahnya juga inspirasi buat contoh buat kita juga ya Bang Acun ya. Kalau bisa bersaing sehat. Bukan bersaing Bang, Belajar makanya. Iya, jadi belajar jejaknya gitu ya. yang ada kita bekerja bareng. Iya. Nah, dari kanan. Jadi begini Bang. Jadi gini. Kemarin dapat nasihat juga dari Ustadz, artinya nasihat seperti sedikit apa ya, masukan. Makanya saya ingat tuh slogan Ustadz dia mencontohkan Jakarta Collaboration, Jakarta kolaborasi. Iya. Itu paling bagus buat contoh kita tuh. Kita di pinggir jalan sering kita lihat Jakarta kolaborasi, Jakarta kolaborasi. Tapi kita nggak tahu makna dari itu. Ternyata dari Jakarta kolaborasi itu kita belajar gitu. Jadi makanya ingat pesan Bang Wil ya. Kalau pesan Bang Wil dia sudah sampaikan juga di sini sebenarnya. Ya. Buat teman-teman yang menyaksikan live ini ya. Budut Yayasan Amalia Bencana ini di pengurusan yang terbaru ini dia membuka diri. Membuka diri artinya siap berkolaborasi untuk kemaslahatan umat. Jadi makanya kita sekarang ini kita berkolaborasi dengan Yayasan Al-Amanah. Dan kita nggak ini baru awal nih, ini awal kita nih. Ya. Nah jadi untuk program-program kedepannya Yayasan Al-Amalia Multijenis ini kan baru seputar jenazah ya. Tapi nggak ada tutup kemungkinan kita next kedepannya itu kita akan buka divisi pendidikan. Yang terdekat yang terdekatnya ini kita mau gerakan Jumat Berkah. Oh iya. Jadi di rela itu khususnya gini, Jumat Berkah itu kita membangkitkan ekonomi dari para relawan sendiri.
Nah di relawan sendiri kan ada yang akuatnya dia, yang ekonominya yang memang harus pasti dibantu kan gitu ya. Nah kita bikin buat berkah. Nah nantilah trik-triknya itu nanti Ada tuh. ada lah. Kita nggak bisa bongkar sekarang. Intinya sasaran kita bagaimana kita mensejahterakan para relawan. Jadi next depannya perlu diketahui Yayasan Al-Amanah ini sebenarnya sudah berbentuk yayasan. Dan yang kedua, yayasan kita ini bukan hanya bergerak di seputar jenazah, tapi next ke depannya kita buka divisi-divisi semua nih. Divisi dakwah insyaallah Allah, karena kita udah berkolaborasi dengan yayasan yang sudah inilah ya, besar lah. Terus kita buka divisi pendidikan, divisi ekonomi. Oh, jadi merambat kemana-mana nih. Iya, pokoknya insya Allah Ya, untuk kebaikan amin. umat semuanya. Mudah-mudahan. Tapi saat ini kita fokus dulu di jenazah. Iya, betul. Saat ini kita fokus di jenazah, tapi yang waktu dekatnya kita coba fokus di mensejahterakan relawan dulu nih. Ketika internalnya sudah sejahtera, nah barulah kita buka divisi semua. Intinya kita belajar dari yayasan yang sudah maju dari kita. Dan intinya yayasan Amalia Blue Janais ini siap berkolaborasi. Amin. Mungkin Baik. Udah cukup ya? Mungkin gitu aja ya buat rekan-rekan alumni Budi Utomo yang ada di luar Jakarta atau di luar negeri, mungkin bisa menghubungi, nanti kita cantumin nomor WhatsApp dan pengurus Janais. Mungkin gitu aja, nanti kita lanjut lagi nih buat survei-survei